Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana azim. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita di Majelis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita yang mana membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Jamaah rahimakumullah, ukhuwah itu yang berarti persaudaraan. Dan ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesamaan akidah Islam sehingga mengikat kaum muslimin dalam ikatan ruhani, akidah dan syariat. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya semua orang mukmin itu adalah ikhwah, yaitu bersaudara. Jadi persaudaraan yang dimaksud itu tidak dibatasi dengan suku, dengan budaya, tidak pula dibatasi dengan harta, tidak pula dibatasi dengan status sosial. Bagaimanapun keadaannya, apabila dia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
semuanya itu adalah bersaudara. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ayat ini turun berkaitan dengan perselisihan antara dua kelompok dari kaum Ansor, ya, yang hampir saja pada saat itu menimbulkan peperangan karena berselisih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai perintah kepada kaum muslimin untuk mendamaikan mendamaikan kaum Ansor yang sama-sama orang muslim, yang sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyelesaikan perselisihan itu, karena semua orang mukmin itu adalah bersaudara dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari Imam Ibnu Katsir, Allah menegaskan bahwa ikatan iman menjadikan mereka bersaudara. Lalu persaudaraan ini memiliki konsekuensi, yaitu tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada iri, dengki, ataupun saling menzalimi dalam bentuk apapun. Ya. Lalu perintah mendamaikan menunjukkan pentingnya islah atau perdamaian dalam kelompok. Jadi wajib juga kepada kita sesama umat muslim, sesama bersaudara, ya, ukhuwah Islamiyah apabila kita menyaksikan saudara-saudara kita yang sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sedang berselisih atau sedang berperang. Maka kita yang sesama umat muslim, sesama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib mengislah, wajib mendamaikan konflik yang sedang terjadi. Karena sama-sama saudara diikat dengan ukhuwah Islamiyah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzaluhu wa la yahqiruhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzalimi, tidak menelantarkannya, dan tidak juga menghinanya. Jamaah rahimakumullah, kandungan dari hadis ini adalah al-muslimu akhul muslim, menunjukkan adanya ikatan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan ini lebih kuat daripada persaudaraan nasab, karena ikatannya tentunya dengan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu la yazlimu, dilarang saling menzalimi, wala yakhzaluhu, dilarang untuk menelantarkan saudara kita. Saudara kita yang sedang membutuhkan dari pertolongan kita. Seorang muslim wajib menolong saudaranya dalam kebaikan, baik dengan tenaga, doa, ataupun kekuatan. Dari hadis ini jelas untuk kita tidak menelantarkan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kepada kita. Ya, entah itu pertolongan dalam bentuk doa, dalam bentuk materi, ataupun dalam bentuk pertolongan-pertolongan yang lain. Apabila ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan dari kita, maka wajib untuk kita tidak menelantarkan sebagaimana yang dijelaskan pada hadis tersebut. Wala yahqiruhu, larangan merendahkan dan menghina sesama muslim baik dengan ucapan maupun perbuatan. Bapak Ibu para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang selanjutnya, dalil yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat yang selanjutnya dari Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakuna khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok. Lalu ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lam akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha at-tawwabur rahim. Bapak Ibu para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita untuk membentuk ukhuwah Islamiyah dengan cara menghindari hal-hal yang mana suatu hal tersebut akan bisa memecah belah, akan bisa merusak ukhuwah itu sendiri. Maka ayat ini dijelaskan secara detail. Yang pertama adalah la yaskhar qaumum min qaum. Ya. Larangan Allah melarang kaum mukmin menghina atau merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang dihina itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh merendahkan, ya. La yaskhar qaumum min qaum. Tidak boleh kaum mukmin menghina dalam bentuk apapun, menghina dalam bentuk fisik, menghina dalam bentuk materi, menghina dalam bentuk keimanan, menghina dalam bentuk status sosial, dan menghina yang lainnya, ataupun merendahkan orang lain yang itu sesama mukmin, sesama muslim, sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu orang yang kita hina itu lebih buruk dari kita, dari orang yang menghinanya. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang kita menghina saudara-saudara kita dalam bentuk apapun agar supaya ukhuwah Islamiyah kita itu tetap terjaga. Imam Ibnu Katsir menegaskan, janganlah seorang mukmin meremehkan mukmin lain. Sebab ukuran kemuliaan bukan pada dunia, akan tetapi ukuran kemuliaan itu terdapat kepada seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar, seberapa banyak iman kita, seberapa banyak ibadah kita, seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mengukur kita. Sebaik apa kita di depan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak diukur dengan dunia. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang la yaskhar qaumin min qaum, atau larangan untuk mengejek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim kulul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Yang artinya cukuplah seorang dianggap berbuat jahat bila ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa merendahkan atau mengejek itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Karena sama saja dengan merusak kehormatan seorang muslim.
Lalu yang selanjutnya hadis tentang larangan saling membenci dan merendahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wa la tanajashu wa la taba'adu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'di ba'd wa kunu ibadallah. Yang artinya janganlah kalian saling hasad, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, dan tidak boleh meremehkannya. Jamaah rahimakumullah. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim yang dimaksud dengan la yahqiruhu itu adalah tidak boleh meremehkannya, adalah larangan menghina, mengejek, ataupun merendahkan kedudukan seorang muslim, baik dengan ucapan, sikap, maupun isyarat. Beliau menegaskan bahwa perbuatan ini mengurangi kehormatan seorang muslim dan termasuk dosa yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, tentu jelas sekali dalam hadis tersebut, apapun bentuk perbuatan kita yang itu arahnya merendahkan, yang itu arahnya mengejek, ya, mengejek dalam bentuk apapun, maka jaga lisan kita, tetap menjaga akhlak kita, karena dengan itu persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu akan terus terjaga. Maka harapan kita apabila ukhuwah Islamiyah kita terhadap sesama umat muslim ini terjaga, maka tentunya akan mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita terpecah belah, entah itu terpecah melalui penghinaan satu sama lain, ya, membenci satu sama lain, saling menipu satu sama lain, maka itu akan menimbulkan perpecahan, bahkan akan menimbulkan peperangan yang itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita ukhuwah Islamiyah ini terjaga. Dengan terjaga ukhuwah Islamiyah ini, apapun yang kita lakukan itu akan sangat mudah. Dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita kompak itu pun akan mudah. Dan hati kita pun tenang, pikiran kita pun tenang. Dengan kita tidak iri dengki dengan saudara kita, tidak menghujat satu sama lain, tidak saling membenci satu sama lain, tidak saling menipu satu sama lain. Maka dengan jalan ini, insya Allah ukhuwah Islamiyah itu akan terjaga. Lalu dengan wasilah ukhuwah Islamiyah itu tentunya harapan kita sama-sama seluruh umat muslim yang ada di dunia ini kelak akan sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan hadis ini, dengan penjelasan ini, itu menjadikan benteng diri kita untuk kita menjauhi permusuhan, untuk kita menjauhi saling mengolok-olok, untuk kita menjauhi suuzon, ghibah, dan bentuk-bentuk yang lainnya yang itu akan menimbulkan perpecahan, yang itu akan menimbulkan sampai ke peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat itu semua. Dengan kita menjauhi hal-hal seperti ini, maka insya Allah kita akan diberikan kemudahan segala urusan kita. Maka insya Allah
kita akan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah apapun harapan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ukhuwah Islamiyah ini. Melalui ukhuwah Islamiyah ini harapannya lagi dan lagi tentunya kelak kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.